Dalam. Sebelumnya saya minta maaf ya yang jujur karena tanyanya nggak sopan. Ini kenapa yang Wido itu memilih cara berpakaian seperti ini? Apa punya sejarah atau keistimewaan yang tersendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Yang Wido dulu, monggo ya. Oke, Kang yang jawab. Wah, istimewa ini. Yang rondo sing takon Oh. kuwi. Tapi ada lowongan ya. Ya, mungkin begini. Yang tuh ingin mengajak orang pada cahaya. Iya. Tapi orang biasanya nggak kenal dengan cahaya murni. Nah, orang hanya kenal dengan cahaya tertentu yang ada mereknya. Nah, yang ada mereknya, gitu kan? Siapa yang ngomong ini? Orang Islam atau orang Hindu, orang Kristen, gitu kan? Yang nggak ingin menggunakan apa? Bendera-bendera semacam itu. Itu kan bendera. Bendera itu kelihatan dari pakaiannya, kelihatan dari macam-macam warnanya, ya. Andai kata yang mungkin pakai pakaian katakanlah yang selama ini orang menyebutnya sebagai pakaian orang-orang baik, pakaian orang-orang suci, yang takut merusak pakaian itu, yang takut justru dengan penampilan ini yang bebas. Ketika yang berbuat salah, maka yang salah yang. Ketika yang berkata salah, maka yang salah yang. Coba kalau yang berpakaian takwa, ngomong Islam, ternyata kelakuannya yang nggak benar. Ya. Yang kena siapa? Semuanya. Islamnya kena. Semuanya. Coba kayak Rizik misalnya ya, mengaku sebagai pembela agama, tapi kelakuannya menyakiti orang lain. Akhirnya Islam menjadi buruk citranya di mata orang. Masya Allah. Ya. Dan dia nggak mau seperti semacam itu. Kalau yang melakukan keburukan dan lain sebagainya, biar yang diburukan, biar yang disalahkan, bukan agama yang, bukan Tuhan yang. Iya. Jadi yang nggak peduli, yang dianggap orang gila, dianggap orang apa saja nggak peduli. Yang penting Tuhan tetap suci, Iya. agama tetap baik. Iya. Ya, itu yang. Dan perlu sampai ketahui, biasanya orang kalau bawa emas, bawa duit banyak, itu biasanya pakai apa? Biasanya malah pakai kresek, pakai karung. Iya. Iya kan? Takut dirampok, takut ketahuan kalau bawa emas. Ya. Tapi kalau barang murahan biasanya kita kemas dengan Iya. dengan bungkusan yang indah. Dan manusia sering tertipu oleh pembungkusan. Dan dia memang sudah menipu. Dan yang memang sengaja menipu, tapi kan nggak ada yang dirugikan. Iya. Iya. Iya kan? Iya, betul. Nah, jadi orang-orang tertipu, nyaris. Iya. Namun kan nggak ada yang dirugikan kok ya. Iya. Daripada yang nampaknya alim, tahu-tahu duit hilang gitu kan. Dengan melakukan sotakon tinteknya kafe saya gentong-gentongnya kan itu ya. Iya. Ya mungkin jawabannya seperti itu Mbak. Iya. Ya. Gimana, puas Mbak jawabannya? Gimana nih? Takon nih. Mana lagi? Nanya. Ada lagi monggo dari ibu-ibu. Takon dulu. Salam. Saya kepingin seperti yang itu. Wah. Bukan mati, tapi dari pondok pesantren. Saya muridnya Kiai As'ad Samsul Arifin Situbondo. Jadi gimana nih supaya Islam dengan kejawen itu selaras, supaya karena saya itu bersuamikan dengan tipe seperti dia itu bingung. Bingung dia. Tak turuti kadang nggak sesuai dengan syariat saya. Gak tak turuti iku ya ojo bojo. Terus pun deh. Dari segi syariat, agama dan dari spiritual. Bagaimana sikap saya untuk menyikapi seperti itu? Kalau ada permasalahan, contohnya kita membantu orang,
Nggih. Dari segi syariat itu kadang yang kita bantu kan bukan orang Islam saja, orang Cina, orang Kejawen, orang Kristen, kan internasional nih, orang Hindu juga. Ya. Nah, menurut dengan bagaimana saya menyikapinya. Oke. Terima kasih yang monggo. Oke. Buka ini. Unek-unek ini. Kesempatan. Ini kan ada pemecahan. Ya. Agama yang datang dari luar ataupun agama yang muncul dari dalam, semuanya tetap agama. Sebagai tuntunan awal manusia di awal kehidupannya sebagai anak-anak, ya, harus sadari itu. Jelas di tingkat ini banyak sekali keterbatasan karena memang dibatasi, ya. Dan kita jangan terperangkap di sana. Kita harus lebih dewasa, harus tumbuh besar. Kalau kita tetap berada di bungkusannya, kita tidak akan pernah bertemu, ya. Juga di wilayah syariat memang ada anjuran yang mengatakan bahwa jalan yang paling benar adalah jalan ini, ya. Statement semacam ini harusnya dipahami bahwa anak-anak dalam belajar, dalam melakukan sesuatu, dia harus fokus. Agar dia fokus, maka harus dikatakan bahwa inilah jalan yang paling benar, sehingga dia tidak lari ke jalan-jalan yang lain. Karena semua jalan akan mencapai tujuan yang sama kalau kita mampu melakukan jalan itu, melewati jalan itu. Tapi kalau kita hanya berhenti mempelajari jalan itu tapi tak pernah melewatinya, ya kita selamanya hanya jadi penjaga pintu, nggak pernah memasuki. Terjun berarti ya? Iya, nggak jauh beda dengan anjing-anjing yang hanya menjaga pintu, menggonggong mereka yang yang berbeda. Kayak koko. Ya, anjing penjaga pintu biasanya juga galak-galak. Nah, karena ujung dari semua sama. Perintah-perintahnya pun sama. Perintah yang paling utama kan 3. Ikat kepalamu, ikat pinggangmu atau perutmu, ikat bawah Perutmu. Maksudnya apa ya? Nah, ikat kepalamu. Nah, kemudian yang kita lakukan secara budaya, ya kan? Kita ikat dengan ujung, dengan blangkon, dengan jilbab, dengan berbagai macam ikatan, dengan peci, dengan dan sebagainya. Orang Buddha tidak diikat kepalanya, tapi digundur. Ya. Ya. Karena kepala, semua yang ada di kepala ini harus diikat. Tapi orang seringkali hanya menjalani ritualnya. Pakai jilbab, pakai udeng, pakai peci, pakai blangkon, itu kan ritual saja. Percuma kita mengikat kepala, tapi kita nggak mampu mengendalikan isinya kepala. Sulit itu. Yang sulit. Iya, percuma kita ngikat pinggang, tapi kita masih kelaparan, masih ngambil barangnya orang katanya. Istilah ikatan-ikatan ini harus betul-betul kita lakoni. Memang pada tingkat awal kita diberi contoh dengan mengikat kepalanya, dengan pakai jilbab, pakai udeng, pakai blangkon. Tapi di tingkat selanjutnya bukan kepalanya yang diikat, tapi isi kepalanya. Panca indera kita harus kita ikat. Selanjutnya perbuatan kita pun harus kita ikat. Nafsu-nafsu dari ketiga tempat ini harus kita ikat. Karena sumber kejahatan itu dari 3 tempat. Dan kejahatan yang paling jahat itu datangnya dari sini, pikiran, bukan dari seks. Tapi seringkali orang menempatkan seks sebagai kejahatan utama, salah. Andai kata orang berbuat jahat di tingkat seks, korbannya paling 1-2. Setelah itu ketangkep. Orang yang berbuat jahat karena perut, paling uang kantor dibawa lari, ketangkep. Tapi kejahatan ini, Pikiran. kalau dia merasa benar sendiri kemudian dia pegang kekuasaan, maka sepaham bisa dihancurkan. Iya, semuanya. Seperti saat ini. Iya, ini lebih jahat, tapi orang nggak sadar dengan ini.
Makanya tidak heran kalau manusia adalah budak dari pikirannya sendiri. Bagaimana kita melepaskan dari perbudakan-perbudakan itu? Jadi bagaimana Islam itu berbahasa Arab karena Muhammad orang Arab. Semua ajarannya bisa masuk ke seluruh wilayah. Kalau kita mampu memahami esensinya, tidak ada perbedaan dengan kejawen dan lain sebagainya, tidak ada perbedaan. Hanya ritualnya yang berbeda, tidak jadi masalah. Itu kan jadi beraneka ragam. Ya? Dan yang paling penting, setiap pribadi harus terus mengembangkan diri, mencapai puncak. Percuma kita kalau hanya terus melulu di tingkat syarikat, di tingkat awal. Kita hanya bertengkar di masalah itu, gak pernah selesai. Perkara-perkara kecil sekali. Ya, kita harus jadi seorang pemberani. Tuhan tuh cinta sama seorang pemberani. Tuhan tuh cinta sama seorang pemberontak. Sama seperti apa? Anak gajah yang mau memberontak dari ikatan-ikatan yang mengikat dia di waktu kecil. Jadi harus lepas dari masalah-masalah itu. Dan kita lepaskan yang namanya ini benar itu salah. Masing-masing kita harus mampu mencapai kebenaran itu dengan pengalamannya sendiri. Sampai ke tingkat mengalami. Selama orang-orang itu tidak menyakiti kita, ya sudah, nggak jadi masalah. Perbedaan pikiran, perbedaan itu nggak jadi masalah. Begitu saja, udah. Slow. Iya. Ya. Semoga saja jawabannya bisa. Amin. Terima kasih untuk jawabannya semuanya.